Saya dulu 3 hari. 3 hari ini betul-betul puas karena nasib anggota itu pembelajaran sudah terbatas. Saya baru 3 hari, kita biasa dari pagi lah turun, terus biasanya kita kalau di sana operasinya pelayanan gimana? Dari pagi sampai sore. ganti bisa baru itu begini kan karena kita bisa lagi sana jam tutup tutup Sini masih pada datang. saya baru dia saya pada jam 3 jam itu mungkin saya jam itu cuma ngomongin doang. Dan duitnya apa? Dipakai di pendaftaran. Kalau yang benar-benar jangan atau bisa dari pendaftaran sampai masalahnya apa Jadi guys, udah clear. misalnya kita ada beberapa program minimal ada program jadi Enggak. kita laporan ke mana ya time itu nanti akhir tahun kayak apa Gue aku mulai lagi. Gue aku udah habis lagi. Udah 4. Di sini udah masih bisa. bisa ya Kita mulai aja ini teman-teman ya. mulai misalnya Yang lain menyusul. Oke. Banyak belum? Silakan. Absennya udah daftar hadir? Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya. Selamat sore pada acara rapat tinjauan manajemen atau RTM ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, masih ingat terakhir RTM kita kapan? Tahun lalu Desember ya, Desember 2024 kita sudah menyelenggarakan RTM. Dan sekarang itu akhir tahun. apa? Itu mah rapat akhir tahun. Rapat akhir tahun. Desember. RTM loh kita dok. Coba lihat lagi di YouTube ya. RTM kita seperti apa. Dan sekarang mengawali di pertengahan tahun 2025 kita melaksanakan RTM kembali ya. Yang seperti teman-teman ketahui bahwasanya rapat tinjauan manajemen ini adalah untuk memastikan pelayanan kesehatan terselenggara secara bermutu ya. Dan pelayanan kesehatan secara bermutu di FKTP atau di puskesmas kita, Puskesmas Sukahaji, yang diselenggarakan secara bersama-sama melibatkan seluruh pegawai. Betul tidak? Betul ya. Melibatkan seluruh pegawai dan diselenggarakan secara berkesinambungan untuk pelayanan kesehatan yang bermutu. Setuju? Nah, masih ingat gak di mutu apa aja? Udah lupa lagi ya. Ada MFK, PPI mana? Cuma tangan. Hai, oke. Dan yang lainnya ada ya, ready? Oke, kalau begitu dikarenakan di hadapan kita sudah hadir ya kepala puskesmas kita. Kalau begitu sambutan dan arahan secara langsung yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Muhammad Ali Mamora. Disilakan. Ya, menyiapkan waktu ya. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kita bisa berkumpul pada hari ini. Saya lupa juga harus diingat ya Pak ya. Saya pengennya juga teman-teman selalu mengingatkannya, saling mengingatkan bahwa kegiatan kenapa Faris dari mundur. Depan speaker tuh. Oh, karena sebelah AC mungkin ya, ya tahan. Sini speaker mah. Tadi suaranya dengar Faris langsung bingung. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu nanti selalu mengingatkan, terutama untuk pendatang baru ya Pak. Ya, pendatang baru itu siapa aja, Dokter Farid, terus ada Agung ya, Agung masuknya, apa lagi ya? Apri ya, ya siapa lagi? Bill ya. Nabila, ya. Nah, Bapak Ibu yang pasti gini, minimal saya pengen sekali dan juga mungkin Pak Cucu juga berkeinginan juga bahwa semua orang yang ada di Puskesmas Sukahaji tahu manajemen Puskesmas, gitu ya. Tahu paham manajemen Puskesmas, minimal paham lah manajemen Puskesmas, bagaimana proses perencanaan di Puskesmas, proses pelaksanaan Puskesmas dan proses mulai dari halo, Set, mulai dari P1, ingat ya, P1, P2 dan P3 itu harus melotok di kepala. Paham ya Dr. Faris? Udah dengar? Kapan kita diskusi nanti ya, ada P1, P2 dan P3 itu harus detail tahu. Kemudian Bapak Ibu minimal pegawai Puskesmas Sukahaji itu tahu kapan apa yang disebut RUK, RPK, RKA, apa dulu harusnya awalnya? Atau siapa yang bisa menerangkan sampai ke akhir tahun apa yang harus dilakukan? Enggak? Ada yang ingat? Sokal Dewan. Dari proses dari November tahun kemarin sampai dengan pertama dari November kita menyiapkan dulu SMDMMD itu tuh survei mawas diri. Setelah dilaksanakan survei mawas diri, kita melaksanakan musyawarah masyarakat desa. Nah itu hasilnya itu data itu tuh dipakai untuk RUK 2 tahun yang akan datang. Setelah rencana usulan kerja, kemudian ada namanya RPK. Nah di awal semester itu nanti bakalan ada musrembang. Nah dari musrembang itu nanti tiap bulannya ada namanya lokakarya bulanan. Nanti kalau yang 3 bulannya namanya lokakarya tribulanan. Yang per semesternya namanya RTM yang sekarang kita laksanain. Rapat tinjauan manajemen. Setelah itu Lokmin berjalan, kemudian ini ATM sudah jalan, nanti ada di bulan balik lagi SMDMMD lagi. ya. Ya itu siklusnya. Kita tadi ingat kasih tepuk tangan dulu. Cuman nih. 2.000. Berapa itu? 200. Asep yang dari tadi kerjain nggak dikasih. Ya gitu ya Bapak Ibu, walaupun tidak lengkap ya. Jadi ingat betul dokter saya berharap sekali Dr. siap-siap ya. Apa? Ya harus siap, bekalin teman-teman yang pakar-pakarnya dokter bagian ya. Jangan pesimis, dokter juga bisa, pasti bisa. Kok nggak mau, harus mau. Ya gitu ya. Saya betul jangan sampai Puskesmas Sukahaji itu bentar ya. Ini saya share di grup mengingatkan teman-teman barangkali belum dan ternyata ada beberapa yang terima kasih sudah diingatkan saya sebagian besar orang lupa kalau sebenarnya kita ada RPM. Ya, jadi itu saya ingat betul kata
akhir tadi tahun ini nanti bulan November kita harus melaksanakan survei pengawas diri. Survei pengawas diri kita melaksanakan, kita akan data-data. Jadi Bapak Ibu ingat, data itu ada data sekunder dan data primer. Ada yang tahu bedanya data sekunder dan data primer? Langsung? Nah, ada data sekunder dan data sekunder. Bukan misalnya? Ya. Data primer didapatkan dari wawancara, data sekunder didapatkan dari misalnya Terus gimana? kalau primer itu didapatkan dari wawancara langsung, kalau sekunder itu dari misalnya atau melalui standar diri yang kedua dari informasinya. Itu semua termasuk primer. Ya, sekunder itu adalah data laporan kita tiap bulan. Ya, 50.000 lah kalau gitu. 50.000. Ya gitu Bapak Ibu ya. Ini masih numpuk lah. Baik Pak, balik. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Harus ingat dari saya. Lu siapa? Jadi harus ingat bahwa kita itu ketika melaksanakan pencarian data, kita akan mencari masalah. Nah, masalah itu ada dua sumbernya, dua data. Data itu ada data sekunder dan data primer. Data primer dan data sekunder itu harus ingat dulu ya. Data primer itu kita dapatkan dari mana? Dari survei, dari wawancara, dari apa lagi? Survei, wawancara, dari apa? Kuesioner. Nah, kuesioner ketika langsung pada hari itu kita lakukan, maka kita dapatkan data primer. Jadi kita tahu apa yang terjadi pada hari ini. Kita tahu apa yang terjadi pada hari ini. Nah, data sekunder, kita mau dapatkan data sekunder itu kadang-kadang lebih valid karena apa? Datanya tercatat dan nah inilah yang harusnya kita lakukan sekarang. Itu salah satunya data sekunder. Kita pengen tahu apa sih permasalahan yang ada di kita, tercapai atau tidak, kita lakukanlah RKM pada hari ini. Itu adalah salah satu data sekunder. Terus ingat lainnya, jadi data sekunder itu adalah data yang kita dapatkan dari laporan, ya, itu data dari laporan bisa data laporan itu bukan saja dari puskesmas, dokterisnya, bisa dari wilayahnya, dari kelurahan, bisa kita minta data dari kelurahan, bisa data kematian, ya seperti itu data sekunder. Bisa kita minta dari dinas. Kalau kita minta data kami minta dong data kami selama ini, nah itu adalah data sekunder. Nggak apa-apa, saya terangin dulu ya, nggak apa-apa ya, biar paham ya, nanti kita sama-sama paham. Ya? Oh, jadi gitu. Jadi kita punya data primer dan data sekunder. Nah kemudian hari ini yang kita harus harapkan adalah yang kita harus bahas adalah masalah di tinjauan manajemen. Oh ya ingat, tinjauan manajemen itu hanya sekali dalam setahun, dilakukan pada pertengahan tahun. Ya, kalau itu evaluasi itu di akhir tahun dan di awal tahun itu kita melakukan tadi. Ya, RPK, RUK itu kita lakukan di awal tahun seperti itu. Nah, harus juga bisa bedakan mana apa itu RPK, mana itu RKA. Ya Pak ya, harus tahu mana itu apa Pak misalnya RPK apa? Oh jadi lupa sih. RUK. Rencana nanti dikira apa lagi? Rencana usulan kegiatan. Kemudian kita punya RKA. RKA itu biasanya setelah sudah deal dari RUK, maka kita lakukan RKA. Karena apa? Di RKA ada apa ya? Yang tahu RKA? Ada yang tahu? Hah? Ada apa ya? Tuh, Dr. Alin benar apa ya? Anggaran. Kalau sudah bicara anggaran, maka itu akan dilaksanakan. Ya, masih nggak enak itu terlalu banyak duit. Oh gitu. Jadi kita PBR sih kan. Jadi bisa salah ingatin ya. Jadi RUK ada rencana usulan kegiatan. Kapan dimulainya dan berapa hari? Nanti saya boleh kita belajar ini. Itu dari mulai start di bulan dari Rokmin pertama sebenarnya sudah bikinlah rencana usulan kegiatan untuk tahun berikut.
RUKM bisa berubah, boleh ya. Tapi kalau udah RKA jangan berubah. Boleh perubahan ada istilah nasem ya, dalam pergeseran, ya. Itu seperti itu ya. Itu tidak gampang, perubahan itu tidak gampang, apalagi ini adalah uang negara, bukan uang kantong kita, uang pribadi gitu ya. Jadi kita harus mengikuti mekanisme pergeseran. Itu dong. Jadi mekanisme pergeseran itu akan mulai biasanya di bulan Oktober, November itu seperti itu ya. Itu rumit, susah itu ya. Itu rumian dulu. Nah, makanya pada ini, jadi RTM itu adalah nyawa sebenarnya apa ya? Nyawa kedua lah kita ini tercapai tuh gitu, ya. Kita ini tercapai nggak? Jadi gini, contohnya imunisasi target kita setahun ya. Oh izin ya. Target kita 90% harus tercapai. Tapi di bulan ini saya pengen tahu tercapai nggak? Bapak Ibu juga harus tahu programnya tercapai atau tidak. Kalau dari 90% yang harus tercapai, ternyata kita masih di angka 30%, dok, kita berat. Bayang, dengan 6 bulan aja kita hanya 30%, berarti 1 tahun berarti baru sampai dengan 60%. Dan itu berat. Dan kita akan selalu dikunjungi oleh bagaimana Pak? Cai gitu ya, cai. Dan kita itu sebenarnya malu dok, sebenarnya malu ya, karena kalau dikunjungi nama itu berarti kita bermasalah. Sebenarnya kita senang aja dikunjungi, ada tamu gitu ya, kayak gitu. Padahal itu sebenarnya mengaudit kita ini kerjaan gitu istilahnya. Ini imunisasi kita dijalankan enggak gitu kan. Nah ini orang-orang pada ngapain gitu ya, seperti itu. Itu kan sebenarnya cai itu seperti itu. Tapi kan mereka dengan bahasa informasi seperti itu ya. Nah, terus kenapa LTM harus dilaksanakan? Ya kan harus diingat Bapak Ibu ya. Kita harus melihat barangkali ada kejadian penting, ya, kejadian penting atau yang disebut kita istilahnya force major, ya, betul ya, force major, paham? Gila, force major. Benar, lu force major, ada itu? Ya. Tidak terduga. Terduga itu ngapain? Tidak terduga itu apa? Kejadian tidak terduga dan berbahaya. Ya, saat itu ya kalau terjadi terduga ya saya kaget lah gitu kan. Tadi udah kejadiannya. 50.000. Jadi force major itu contohnya adalah COVID. Ya, force major. Ketika terjadi COVID, semua anggaran berubah. Ya, semua perencanaan berubah, kacau ya semuanya, jadi kacau, tidak sesuai lagi dengan perencanaan yang kita buat. Itu force major. Jadi tidak harus dilaksanakan, ya vaksinasi harus dilaksanakan. Anggaran dari mana training, pokoknya harus ada. Harus dilaksanakan sudah. Semua perencanaan kita bubar. Itu ya, RPM itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian yang ini selalu saya ingatkan dan kita lupa kalau saya mudah-mudahan enggak. Hasil audit internal. Halo, bagian auditnya dilaksanakan? Mana, sebenarnya itu jadwalnya juga saya belum terima. Aduh, dokter kemana aja? Aku pernah aku audit di Letterman sama di Bu Yuni di farmasi. Ayo dokter kemana aja? Kalau tahun kemarin nggak berlaku. Pak, terima Pak. Masih. Aku di lab di farmasi di pendaftaran juga pernah. Tapi terima kasih kalau memang itu. Tapi ingat Bapak Ibu ya, audit internal harus dilaksanakan sebelum RTM dan harusnya ada laporan. Laporan baik RTM harusnya saya dulu. Itu jadi maksudnya gini, jangan lupa bahwa audit internal serahkan laporan kepada kepala puskesmas minimal tahu dulu. Jadi jangan langsung gitu, tidak. Nah, setelah ini dibahas, dibicarakan dengan PT, ini masuk di RTM. Kalau ternyata bisa, jadi gini, kalau hasil audit internal itu ternyata bisa selesaikan berdua saja, sama bagian tidak perlu, berarti selesai.
Ya misalnya ternyata Asep gak pernah masuk, udah panggil aja Asep, besok masuk atau enggak, selesai. Udah. Jadi tidak harus tidak harus dibahas sampai dengan sampai di STM gitu ya sebenarnya. Misalnya si Agung kerjaannya nongkrong aja di Pustu ya. Emang di Pustu itu mah Maknok, tak boleh nongkrong di Maknok. Jadi gitu. Itu kan jadi dia paham ya. Nah ketika mama audit internalnya ternyata bisa selesai dengan ada yang dibahas oleh apa sih namanya istilahnya kalau dokternya itu koordinator internal dengan KUPT maupun dengan TU, maka selesai. Audit internal dianggap selesai. Itu Bapak Ibu ya. Nah tapi kalau tidak selesai lanjutkan ke RPM. Nah makanya finalnya di RPM, rapat tinjauan manajemen seperti itu ya. Jadi biar jangan kembali-balik bagian. Ya, makanya saya nanya, ini audit internal dikerjain nggak? Saya tanya ke Cip, gimana nggak terima? Nah, lo. Ya, Gitu kan? nanti aku laporannya. Oh iya harus. Jadi mekanisme berjalan. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian ada juga yang kita bahas sekarang adalah masalah target dan juga program pusat. Nah, Dr. Aris, program pusat tuh, ya CKG itu program pusat, oke? Itu ya. Program pusat, kemudian imunisasi itu juga program pusat. Berarti ya kita ada beberapa imunisasi yang menjadi target pusat. Jangan ingat bahwa Bapak Ibu selesai CKG ini jangan kaget, nanti kita akan ditarget masalah TB. Ya karena TBC adalah menjadi program pusat. Kita takutnya bahwa program TBC itu akan menjadi vaksinasi massal. Ya, kayak dulu kita vaksinasi. Karena seperti itu ya. Ya itu bayangan saya aja. Tapi kan boleh kan saya berasumsi seperti itu karena kalau kita memang mau selesai masalah TBC itu harusnya benar-benar besar. Dan saya sudah mengajukan juga ke Dr. Aris kemarin ke K2PL, Dr. Ira. Kota Bandung mau nggak bebas dari TB? Ada nggak? Kebayang apa yang harus dilakukan? Hah? No. Ada nggak kebayang nggak? Boleh apalagi. Terus? Vaksin, Karantina penderita. isolasi. Ya, dulu kita punya sanatorium. Indonesia itu punya sanatorium. Sanatorium dan dianggap itu program untuk bahu, program lama dan akhirnya dilaksanakan agak kurang Pak. Padahal di sanatorium itu tadi kemarin sama Unpad saya diminta, dok minta dok ada perencanaannya. Saya belum bikin baru hayalan dok. Maksud saya pengen betul 14 hari betul-betul di karantina, diawasi, diobati sampai mereka tapi ingat kalau itu bahwa dia diawasi berarti mungkin keluarganya ada yang harus butuh makan. Kalau itu dan biaya itu sanggup nggak sebenarnya gitu. Tapi dokter Ira langsung, itu urusan besar katanya orang gitu. Saya belum sanggup dok. Ya sudah kalau gitu, saya juga nggak sanggup kan lewat proses mas. Ya seperti itu. Tapi nanti nggak tahu nanti ya seperti itu. Mungkin kepala dinas yang baru lebih paham seperti itu lebih berani. Nah kemudian masalah capaian program itu yang harus diingat Bapak Ibu. Maksudnya program itu bukan hanya masalah tapi kita tuh bisa cek lagi sebenarnya dari pendaftaran Bu. Dari pendaftaran itu sebenarnya punya program, harus punya program, punya capaian, punya target. Bagaimana sih sebenarnya yang akan kita lakukan? Capaian program itu yang saya pengen itu betul-betul ya ada tabelnya dibuat itu, makanya saya pengen hari ini tolong presentasikan 1 atau 2 nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan setiap hari dan betul-betul sampai dengan jadi gini, untuk program itu misalnya halnya apa, dibuat tabelnya halnya apa, nama programnya apa ya, misalnya 1 nomornya nama program misalnya, nama programnya di sini progres targetnya apa sih, pasti kan ada target gitu ya, kemudian capaiannya sampai dengan 6 bulan ini loh gitu. Terus di sebelahnya ada persentase berapa persen dapatnya, kemudian sebelah itu ada selisihnya berapa, kemudian kendalanya naon. Nah itu kolom-kolomnya itu tolong dibuat gitu, kendalanya apa, kemudian ada rencana pembicaraan masalahnya, ingat dengan apa tuh fishbone, kan itu fishbone dia melakukan fishbone, kemudian ada RTL nya rencana tindak lanjut.
kemudian masalah biayanya dan masalah petugasnya, tanggung jawab. Jadi betul-betul nanti di LKM itu harusnya saya ikut sebelumnya ada ini dulu ya, anggap ini kayak LKM lah ya. Harus ada seperti itu, sehingga ketika muncul sini kita nggak bingung kita ngapain nih, mau ngomongin apa gitu ya, seperti itu. Jadi benar-benar fokus, misalnya besok apa nanti itu langsung pendaftaran dulu ya, masalahnya apa? Karena saya pikir penting loh, pendaftaran itu nggak main-main ya. Mana saya tadi catat gini, pendaftaran itu, nah pendaftaran itu kan berhubungan sekali dengan keuangan, betul Bu ya? Buahnya dan saya ngobrol juga Mas Sem. Jadi gini, kita punya target tahunan, ya kan? Keuangan itu punya target tahunan. Misalnya tahunan kita 2 miliar. Kemudian capaian sampai dengan tengah tahun ini berapa? Kalau cuma capaiannya 600, berarti akhir tahun kita tidak tercapai. Nah kemarin saya juga sudah menyatakan bahwa kita tidak akan tercapai. Seperti itu Pak, itu yang terjadi. Kemudian pendapatan sampai dengan bulan ini kita ingin tahu pendapatan kita bagaimana, stabil nggak? Jadi kita tuh harus tahu masalah kita BLUD, karena kita BLUD itu masalah keuangan betul-betul harus detail gitu loh. Jadi Dr. Haris juga nanti yang Dr. Cika ya, udah harus ini dok, mulai bisa bertanya lah. Bukannya kita mata duitan, tapi kita pengen tahu keuangan kita teh aman tuh gitu. Jangan sampai akhir tahun kita bangkrut, kita jual agung. Mahal sih ujungnya. Jadi kita berhubungan dengan karena apa masalah keuangan. Biar tahu ya dropship namanya. Kucing atau bucet? Dropship bucet. Terus bucet nggak apa ya. Jadi berhubungan dengan ini dok, saya ingin katanya bahwa terutama adalah masalah gaji dan insentif. Itu masalah dari masalah keuangan yang paling penting adalah gaji dan insentif. Kemudian kita ingat bahwa tenaga kita BLUD itu 25 orang dan ASN itu 15 orang. Nah sebenarnya dengan Ibrahim Haji yang gede gitu aja kita malah lebih banyak, masih lebih banyak tenaga BLUD ya. Jadi itu akan jadi beban di kita, itu menjadi beban. Tapi kalau sesuai dengan pendapatan yang kita terima, saya tidak beban, walaupun mungkin tipis-tipis gitu ya, seperti itu. Kemudian keuangan itu berhubungan dengan barang dan jasa, jelas gitu ya, barang kebutuhan baik itu bustur maupun pusling. Kita ada bustur, ada pusling. Iya itu jadi masalah. Kemarin saya juga tanya Pak Cecep juga ini ya menjelaskan ke ini dok, ke dinas. Jangan dilihat bahwa kita sultan, oh ini banyak segala macam. Tapi kita kebutuhan kita juga besar, terutama tenaga di ABK ya. Iya betul ya. Tenaga ya. Kemudian ya tadi itu masalah gaji dan itu ya tenaga BLUD. Karena kita tidak bisa gaji itu ada karena ada karyawan ada Pak UMR ya, sesuai dengan UMR. Kalau misalnya mau 1 juta ya nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kan sudah nggak tega gitu masa sama Agung dikasih 1 juta itu make upnya aja lebih dari itu. Skincare. Oh make up sih. Kayak lu tuh rawat jengotnya aja itu 3 juta sebulan lu gitu kan. Kemarin skinnya 2 juta. Tuh. Itu modelnya. Kalau mau istri 500-an. Wah, Umi langsung tinggal. Enggak, itu lah bener buat ini. Jangan recording guys. Ada Wanda, tahu bang. Tidur. Enggak, itu beneran udah buat istri ya seperti itu. Kemarin dikasih istri yang mana? Jadi skincare-nya Heru aja 3 juta kan? Asep aja skincare. Asep aja lebih mahal daripada itu. Oh iya. Aku pakai kecicok. Ya, jadi itu masalah itu kan Bu, mulai tentang keuangan saya kasih dulu ya. Heru, makanya saya pengen tahu gini Bu Heru. Ketika grafik pendapatan itu meningkat, kita tenang. Tapi kalau grafiknya menurun, nah kita panik. Seperti itu. Karena kalau sudah itu kita efisiensi. Efisiensi resikonya pasti ada. Betul ya, Ru ya? Minimal shipping ada gitu kan.
Itu ya masih nggak ada itu seperti itu pasti itu. Kemudian retribusi pendapatan juga harus tahu, kemudian pendapatan lain-lain. Nah ini pendapatan lain-lain ini yang harusnya mulai dikelola. Ya tapi bingungnya kita contohnya gini, ada yang tahu pendapatan lain-lain? Halo? Apa? Ya? Itu retribusi. Oh, hibah. Ya, siap, bisa bagi. Sponsor Ya, CSR. Kita ya. Apalagi. Ya kebayang ya. CSR oke. Dari PKL, anak PKL. Ya. Tambah lagi dong. Ya. Semangatnya. Apa jawab? Oh gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, pendapatan lain ini yang harusnya kita tingkatkan. Dia berpikir, jadi Dokci bisa saja misalnya Dokci kata itu jadi narasumber di tempat lain. Kemudian kita kemarin dari dia Bu Ida kita ya kemarin udah setelin ke siapa? Dwi, ya itu berapa duit? 250 juta ya? 250.000 lumayan lah. Gitu ya, kita dapat dari itu untuk sebagai tempat penelitian. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kan ada lain yang pengen sini, oh ternyata enak di Sukahaji, ya udah kita ambil di sini. PKL juga nggak tahu ya PKL, mudah-mudahan ini ya dikasih dari. Nah seperti itu pendapatan lain-lain. Kalau memang lebih keren ya itu kalau punya halaman dong. Ya kalau ini Sukahaji waktu pindah Pak Cecep ya, tetap pinggir jalan, lahannya 3.000 meter persegi bisa dipakai jadi parkiran. Kemudian untuk ATM ya, kemudian jadi tahu lah itu yang disebut dengan apa namanya? Apa sih namanya sekarang itu pemberdayaan itu? Jadi bisa KSO ya kerjasama profesional ya pakai KSO ya, ada KSO sih istilahnya, KSO bisa, CSR bisa, itu udah pernah kayak itu ya. Ya lanjutkan lagi. Jadi itu yang ya. Kemudian ya tadi siklus manajemen kalian udah paham ya. Dokcik kalian ingat selalu siklus manajemennya tolong dibaca sekali-sekali. Sengaja ditempel di sini Dok Faris biar selalu ingat. Ya, kita ada RAK, RPK, ada logbook nanti disebutin ya, ada logmin, ada RTM, ada evaluasi tahunan dan harus ingat kapan kedua dilaksanakan. Logmin pertama dilaksanakan bulan apa? Ayo, Sep, jawab, Sep. Logmin pertama? Februari. Ingat itu ya, kita 3 bulanan. Tarifnya logmin itu 3 bulanan, tapi logmin pertama tidak bulan Maret. Logmin pertama dilakukan bulan Februari. Itu ya. Nah, siklus itu mudah-mudahan Tidak boleh itu loh, pamali loh itu, pamali loh. Ya gitu kita boleh gitu. Jadi gitu ya saya. Logmin pertama itu kita laksanakan di bulan Februari. Ya, sudah Tidak dilaksanakan, tidak dilaksanakan bulan Maret. Ya, seperti yang lainnya. Nah, dari situ, makanya dari situ baru tarik 3 bulan. Di bulan Mei, di bulan ini, kemudian terus ke ini ya, logmin ke 4. Itu boleh, logmin ke 4 seperti itu. Itu ya, logmin. Kalau logbook itu tiap bulan. Logbook kita sepakat bahwa kita laksanakan di awal bulan. Siap-siap mau jawab? Enggak. Soalnya mah udah. Sebentar lagi habis saya lumayan kuliah. Ya, nah gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ingat saya harapkan hari ini, entah hari ini, besok atau lusa atau tahun depan, buat lagu itu. Muhtara hari ini.
Mungkin minggu depan gitu ya. Pasti lagu The Collector. Kalau Ya itu jadi tolong kalau bisa hari ini tabel Dr. Harisnya harus hafal nanti tabel diagram maupun grafik seperti itu ya. Karena fungsinya beda-beda. Tabel kan hanya untuk menunjukkan misalnya Dokyan masuk hari ini itu seperti itu ya, oke, seperti itu. Kemudian Asep masuk deh, data masuk kami bisa lihat di situ ya tabel, ingat aja kita ini. Kemudian harus ada diagram. Kalau bisa ada diagram itu kan fungsinya juga beda. Diagram itu kita pengen lihat lah apa namanya itu berapa ini itu hadir tuh. Jadi gini, betul bisa kotak apa sih namanya? Balok, dia batang gitu ya. Nanti kita akan lihat. Ini pegawai kita nih gini nggak, ya lurus nggak diagramnya, jangan-jangan ada yang ini nyut, ternyata asap nggak pernah masuk. Ada yang masuk sampai tengah malam. Area gitu misalnya. Nah itu kita akan lihat itu. Kemudian kita juga bisa juga membentuk grafik, ya. Karena grafik itu mesti apa? Kalau grafik itu melihat apa? Tren. Nah, ya cara gue ya, contoh gitu. Nah, ya. Produktif. Ya betul gitu Bapak Ibu ya. Jadi logika kita main, ada tabel, ada diagram, ada grafik. Kita akan melihat ini apakah pendapatan kita ini naik sih dari grafik. Kalau kita bisa melihat tren. Halo, enggak? Sekarang saya mau tanya enggak? Saya mau tanya enggak? Lain tadi story lo. Bedanya tren sama siklus? Nah, itu proses judi. Siapa yang bisa jawab? Saya beda antara siklus dan tren. Siklus mau udah terdaftar, udah terjadwal, udah tertulis, udah tersistematis. Itu siklus. Kalau tren itu melihat masa kini, bisa analisis situasi dan lain sebagainya. Tidak tepat. Jadi harus ingat Bapak Ibu, tidak tepat. Kita bicara penyakit ya. Kalau tren itu gini Bapak Ibu, tren itu kita akan melihat atau hadisnya, kita akan melihat bulan ini kasus DBD 10, bulan depan DBD misalnya 15, tapi bulan kemudian DBD jadi 8, kemudian berikutnya menjadi 6. Trennya apa? Menurun. Ya, kalau kita punya grafik itu dia menunjukkan menurun, aman. Tapi kalau bulan ini 5, bulan depan 7, bulan depan 9, terus naik 10, itu yang kita harus was-was. Itulah tren. Kita bisa lihat tren itu dalam waktu berapa bulan. Tapi kalau siklus tidak bisa lihat dalam berapa bulan. Paling bagus itu berapa tahun? 10 tahun. Ya, harus paham ya. Ya, harusnya misi tanya ketemu dokter itu harus bisa menjelaskan. Pokoknya saya jangan sampai dengar ada itu sampai dokter baru itu nggak ngerti gitu. Saya pengen kasih tahu bahwa itu seperti itu. Kalau tren itu kita bisa melihat ketika tahun ini ada kejadian KLB. Saya membahas soal KLB ya. Ada kejadian KLB, kita lihat kasusnya kok meningkat, makanya itu trennya meningkat. Kita bisa laporkan bahwa Pak benar ini kejadian kasus malaria meningkat atau kasus DBD meningkat. Kita surveillance pasti ada panik tuh. Ya itu surveillance ada panik. Tapi kalau kita lihat bahwa trennya itu menurun dalam beberapa bulan, berarti aman. Tapi kalau siklus itu udah bicara tahunan, 10 tahun itu udah bagus. Kalau di kita di P2 PDL dulu kita mencari 10 tahun sih. Makanya Bapak Ibu data itu penting banget. Makanya penting banget data itu selalu ada. Kalau bisa data penyakit itu ada minimal 5 tahun. Bagus 10 tahun. Karena kita akan melihat dong. Siklus DBD di Bandung itu kalau nggak salah kayaknya tahun berapa yang ramainya? 2019 ya. Nah 5 tahun akan kita lihat benar nggak? Tapi selama ini memang seperti itu. 5 tahun itu dia naik.
Ya, 5 tahun sekali. Makanya itu siklus itu. 5 tahun ya, nah siklusnya seperti itu. Maka kita akan melihat betul. Kita akan dapat itu. Gak mungkin kita mendata dalam 3 tahun ini betul baru gini. Ini turunnya, atau itu kita nggak tahu. Itu tren. Tapi kalau siklus itu udah dapat 10 tahun, udah membentuk garis seperti ini, itu namanya siklus. Paham ya? Ya, lulus. Ya, itu ya. Nah, kemudian yang ini yang selalu saya pengenkan adalah Bapak Ibu tidak lagi bicara tentang gambar, hanya gambar tok, tapi kita sudah bicara tentang komparatif. Ya Bu ya, nanti maksudnya Bu, komparatif itu kita mulai bandingin. Kita punya 2 tabel, kita punya 2 gram, kita punya 5 misalnya apa tadi grafik, kita bandingkan lah. Bandingkan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita akan bandingkan. Itu yang kita harapkan Pak. Itu disitulah harusnya mulai bicara tentang manajemen. Manajemen itu akan melihat ini hebat nggak sih? Sampai mana nih kemampuan staff di sini seperti apa? Kalau kita bicara berapa jumlah penyakit sini 10, berapa jumlah ini 10, oh ya, tapi dengan tahun depan, tahun kemarin bagaimana? Itu loh, itu yang kita harus mulai belajar komparatif. Membandingkan dengan tahun lalu. Jangan sampai tahun ini ternyata lebih parah daripada tahun lalu, kita nggak tahu. Surveillance tuh terutama Badui. Nah, siapa Desi? Mana Desi di sana? Hadir. Hadir. Kakak jangan di belakang. Iya. Sumber air Sodeka. Sudah dekat di sini. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang maaf ya, itulah yang saya tidak suka di Indonesia, selalu mencari kambing hitam akhirnya. Padahal sebenarnya data-data itu ada, ya selalu data-data itu ada, tapi kita tidak mengolah, tidak dibandingkan. Harusnya dibandingkan tahun kemarin dan tahun ini seperti apa sih, ya Pak ya. Jangan sampai kita nggak tahu nih, loh segini. Padahal sebenarnya ketika kita lihat tahun lalu, jumlah itu ternyata lebih banyak, sudah lebih banyak daripada tahun lalu. Dan ingat bahwa kenaikan 2 kali lipat dari tahun lalu akan menjadi KLB. Ya, ingat itu ya. Oke. Jadi 2 tahun ketika itu peningkatan 2 kali lipat dari tahun lalu itu sudah dinyatakan KLB. Bukan wabah. Yang menyatakan wabah siapa? Halo? Yang menyatakan wabah siapa? Halo? Yang boleh menyatakan wabah siapa? Halo? Siapa? WHO. Kemenkes. Ayo, harus jelas dong, harus Yang tahu dong. menyatakan wabah. WHO enggak? Hah? Gak usah jauh-jauh. Yang menyatakan wabah adalah Presiden. Dinas kesehatan. Dinas kesehatan boleh dok menyatakan wabah. Ya, pemerintah yang menyatakan wabah adalah pemerintah setempat. Ya, sebenarnya nggak masih kurang tepat. Dwi harusnya adalah kepala pemerintah setempat. Ih salah berarti. Masih kan ya? Berarti di sini kalau di sini dulu. Wali kota. Nah, itu wali kota ya yang menyatakan wabah adalah wali kota. Bagi dua. Salah sebenarnya, saya juga lupa. Jadi kita kepala puskesmas tidak boleh menyatakan wabah. Dinas kesehatan juga tidak boleh sebenarnya menyatakan wabah. Yang boleh menyatakan wabah adalah wali kota atau gubernur, kepala pemerintahan. Ya, rawat. Bukan Dinkes ternyata. Iya tetap udah gitu. Jadi gitu ya, Bapak Ibu harus ingat itu ya. Halo. Jadi seperti itu. Jadi maksud saya, makanya saya berani mengingatkan kembali bahwa seperti itu harus prosedur yang ada di kesehatan seperti itu ya. Gitu Pak. Apa ya? Gitu ya. Kemudian ada tadi tren siklus, kemudian ada KLB dan wabah. Nah, KLB itu punya syarat-syarat dan wabah itu punya syarat-syarat. Nah itu yang bagian surveillance yang paham. Des, paham kan?
8 syarat KLB. Ya, 8 syarat KLB. 5 aja lah. Wah, pada browsing dong. Buka HP. Pada buka HP, euy. Ya. KLB, sorry. 8 syarat KLB. 5 aja. Apa enggak? Bukan. Udah. Bukan. Apa enggak? Syarat terjadi ini dinyatakan kejadian luar biasa apa? Ada 8 gitu masalah. Nggak tahu kalau sekarang berkembang. Saya juga TB aja sekarang ternyata sudah berapa 7? Berapa sekarang? Adanya kematian, peningkatan kejadian terus menerus. Adanya kematian. Kasus laka. Kasus laka yang terjadi di wilayah walaupun satu kasus. Tah, kita satu. Kita tar dulu, aku belum beres sih buka Google-nya. Ya. Impas ya, oke. Enggak, tapi enggak juga. Jadi saya juga lupa sebenarnya, lupa ingat. Asal jangan lupa ingatan gitu ya. Jadi salah satunya adalah ciri khasnya adalah Munculnya penyakit yang baru di tempat itu. Ya. Jadi gini, maksudnya apa? Di Sukahaji tidak pernah terjadi dok, tapi muncul. Nah itu KLB. Kemudian bisa juga kejadian 2 kali dari tahun yang lalu ya Dwi ya. Seperti itu. DBD bisa muncul tahun lalu 10, tahun ini jadi 20. Itu KLB. Atau di malokus yang berbeda. Dalam satu tempat. Wilayah ya. Ada 5. Kok muncul 5 lokus? Nah itu KLB. Itu ya. Kemudian ada yang tadi apa? Penyakit baru. Ya udah tadi ya. Terus lagi saya lupa. Kematian itu KLB. Ya misalnya pertusis dong. Pertusis ingat bahwa itu dianggap sebagai yang punah, tapi muncul dan menyebabkan kematian itu KLB. Makanya kita hati-hati sekali menyusahkan KLB pertusis. Jadi ada lagi ada 8 carilah banyak itu ya. Yang untuk saya juga lupa. Seperti itu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Ya kan? Kayaknya kan di besok. Ini kan baru ini yang bisa. Ya. Jadi kita sebenarnya juga 3 hari. Ya seperti itu. Bapak Ibu jadi maksud saya gitu. Jadi jangan sampai nanti April jangan sampai April nanti pindah di puskesmas lain dan tidak tahu apa itu. Nah, itu maksud saya. Parwell ditunggu, Parwell. Jadi jangan sampai terjadi mana orderan itu ternyata gitu ya. Berarti apa yang tenaun gitu ya. Oh iya, nah berarti saya datang Iya, ke sana. Pani itu. Ya. Gitu ya. Bapak Ibu, tidak semua orang senang dengan manajemen. Jadi maksud saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh saya Pak Ngecep bisa menjadi bekal Bapak Ibu ya, terutama calon-calon pimpinan. Boleh kalau memang mau manajemen dok, sikap tentang manajemen, bagaimana pengadaan obat, bagaimana itu silakan kita ngobrol. Kalau apalagi sini ada Dokter Alin dan S2 itu nomor Alinnya namanya tuh manajemen rumah sakit ya. Seperti itu ya. Rumah sakit saya kasih tahu kan Dr. Faris, permasalahan utamanya adalah itu ya. Seperti itu. Ya, nasib saya pernah di semua gitu ya. Alhamdulillah seperti itu, rumah sakit pernah, dinas pernah, puskesmas Semarang gitu ya, seperti itu. Jadi saya bagi-bagilah. Jadi maksud saya membekali, kita tahu juga membekali Dr. harus siap, Dr. Faris harus siap, Dr. harus siap, Dr. harus siap. Seperti itu. Perlu ya harusnya ya seperti itu. Oh, dari pertama itu kita latihan dulu itu ya, latihan nyanyi. Gitu. Ya Bapak Ibu itu mungkin dari saya ya, tapi yang penting tolong diingat selalu itu tadi ya. Jangan sampai ketika kita yang saya tuh paling seneng kalau paling bangga kalau ternyata pas nerangin masalah apa itu siklus dan apa itu tren adalah Bu Ayu. Bu Ayu benar, saya kalau sampai Bu Ayu udah bisa menjelaskan detail seperti itu, sudah aman kita.
akreditasi kita akan kayak hiburan. Ya nggak? Iya kan? Bener loh. Akreditasi ada surveinya saya yakin pulang. Betul gitu ya. Seperti itu. Kalau sampai pas nanya, kemudian nanya apalagi tahu-tahu Taimu menjawab. Saya tahu. Oh iya. Lupa lagi. 6 langkah cuci tangan kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu terutama yang baru ya, Agung. Saya berharap ya Agung, Dr. Faris ya, Heru ini kan calon pemimpin. Harus ya, seperti itu ya. Belajar yang benar. Semangat ya. Tenang dulu ya. Saya kemarin melihat surveyornya kantor Amanat Alinda gitu ya. Nah gitu. Jadi nanti kalau bisa yang lain juga seperti itu ya. Seperti itu. Ya lihatnya kasih tahu yang lain. Saya tuh mau belajar lagi masalah FMEA. Udah mungkin FMEA, tahu deh. Kita belum belajar istilah atau itu yang lihat itu ya. Apalagi kan kapan kita belajar lagi masalah itu ya seperti itu. Ya. Itu mungkin jadi ini udah tentukan siapa dulu dari pendaftaran. Terus ya pendaftaran siapa lagi? Hah? Untuk kamu yang lain aja dong. oh ya siap dok. Sepengetahuan saya ya, kalau time itu satu bentar ya. Benar terus. Menambahin aja. Ini Umi ngomong. Bekas pengetahuan saya aja dok, saya sebelumnya di puskesmas saya sudah sebelumnya. Kalau RTM itu masih 6 bulan. Nah, kalau yang kita lakukan di RTM itu kan yang kayak MFK, PPI, indikator mutu segala macamnya. Nah, kalau yang kayak kita kan klaster yang nama sekarang ya, seperti UKP, UKM, Atman atau klaster 1 sampai klaster 5 udah ILP sekarang ya. Jadi kita udah sesuai dengan ILP logbooknya. Nah kalau yang itu misalnya di logbook dok dibahas kayak pendaftaran klaster 1 sampai 5. Nah RTM ini pembahasannya yang mutunya aja. Nah kalau yang kayak UKP, UKM, Atman itu ya setiap bulan di logbook seperti itu. Kalau RTM itu ya seperti yang dari semuanya itu gitu. Seperti itu sih sebenarnya kalau di puskesmas sebelumnya, tapi nggak tahu kalau ada aturan terbaru seperti itu. Jadi kayak pendaftaran, pelayanan itu kan tiap bulan kita bahasnya. Kan hanya sekali 6 bulan, 2 kali setahun seperti itu. Jadi karena ini RTM, jadi masuknya ke audit internal dulu, audit internal, BPS, PPI. Nah untuk pendaftaran tiap bulan kali dibahasnya seperti itu di logbook. Jadi itu dok masukannya, terima kasih. Ya, terima kasih dok. Mungkin ada yang itu mulai baru lagi sekarang kita udah klaster ya. Tapi gini, maksudnya pengertiannya intinya bahwa kita ada waktu 6 bulan lagi untuk melaksanakan memenuhi apa yang diminta oleh target, gitu ya. Nah, pada waktu RTM ini tolong dibahas sampai tercapai terdapat RTL, rencana tindak lanjut. Nah, saya terserah mau istilahnya apa, tapi bagi saya bahwa di tengah tahun ini, tapi boleh sih dok kalau mau detail siapa ya tadi ya. Ada klaster 1, klaster 2, klaster 3 bicara. Kalau pengertian saya dulu, sorry barangkali karena saya ilmu lama, tiap bulan itu kita akan melihat tren kita tuh sampai mana sih. Bulan ini kan kita misalnya gini mas, tolong ya. Misalnya target kita 90 target kita 90, maka kita tiap bulan harus tercapai sekian. Gitu ya. Yang paling sering itu saya imunisasi itu akan kelihatan. 90 dibagi 12 bulan. Maka disitulah kita. Ketika sampai 4 bulan tuh ternyata targetnya hanya 30% dari capaian yang harusnya 60% di bulan Juli ini, berarti itu tidak sesuai target. Nah, seperti itu ya, paham ya? Halo? Apa ya? Awas jatuh. Baru mau dibilangin, awas jatuh ya? Seperti itu udah ya? Jatuh. Jadi gitu. Oh, pelakunya keterangannya boleh. Oh, bukan. Nomor 8
doain aku. Sini mabuk. Dok, udah ada dok. Jadi gitu. Remote pakai keset aja yang di WC. Ya, jadi gitu ya, Dok Cik. Kalau memang ada itu tolong kasih sampaikan. Nanti kalau perlu kita belajar bareng-bareng. Halo, biar jangan. Tapi yang penting bagi saya itu dong. RTM rencana tengah semester, ya. Rencana tinjauan manajemen, ya itu dilakukan di tengah semester. Makanya saya agak kaget kalau RTM di bulan Desember. Jangan sampai ngomong gitu ya. RTM itu dilakukan di pertengahan tahun. Tidak ada istilah RTM dilakukan di bulan Desember. Gitu ya, itu berarti telat. Ya ingat itu telat namanya, salah. Tidak boleh bilang bahwa kita melakukan RTM kapan Desember, aduh malu itu ya. RTM dilakukan rencana tinjauan manajemen dan fungsinya apa itu? Pertama adalah itu tadi kita melihat target ini dan apa kita tercapai nggak 6 bulan ini. Maka kita laksanakan di bulan ini. Di bulan ini harusnya nanti akan dievaluasi RKA maupun RUK-nya maupun apa yang kita perlu RPK. Nah itu ya, kita lihat lagi tercapai nggak gitu. Ini mungkin kan nggak. Jadi ketika pertengahan itu tidak sampai, kita lihat apa sih masalahnya. Oh ternyata tenaga, itu yang harus kita ini. Oh ternyata keuangannya yang dia. Atau mungkin teori kita yang salah, pendekatan kita yang salah dengan masyarakat. Nah, itu kita lihatlah di situ di bulan Juli ini. Ya, nah, misalnya tadi kita lagi bahas masalah, ada dokter harus bilang, oh kita lihat CKG, ya CKG ternyata kita lambat dan kita jalannya. Karena bulan ini harus selesai. Apa yang kita harus lakukan? Wah, oke. Dok Faris, jangan seperti Presiden Konoha ya. Katanya ini di situ aja. Pernah ya, Presiden Konoha ya. Oh nanti setelah itu kan kita akan roket. Tapi padahal di situ aja gitu. Jadi gitu dok. Karena persen peningkatan itu 287 capaian kita. Sementara ada tetangga kita yang sudah 3.000 nih, 2.000 berapa? Gitu ya, nah seperti itu. Jadi itu menjadi tantangan bagi kita, itu menjadi tantangan. Kalau saya, ya Cik, kalau saya itu tantangan, kok mereka bisa gitu? Itu yang selalu pertanyaan bagi saya gitu Pak, kok mereka bisa? Mereka bilang, oh karena kita selalu bilang bahwa kami kan di terpencil. Kita ini pegawainya cuma segini, nggak bisa jadi alasan lagi dok. Nggak bisa jadi alasan lagi karena apa? Jumlah tenaga kita udah 40. Kalau kita bicara pada waktu saya datang tahun 2018, tenaga kita cuma 14 orang. Ya seperti itu 14 orang ya. Jadi tidak bisa menjadi alasan bahwa tenaga kita kurang. Gitu ya. Terus kita bilang bahwa penduduk kita padat, malah itu sebenarnya keuntungan bagi kita. Ya, kita punya paskes baru, jumlah sasaran kita besar, harusnya kita lebih daripada itu. Gitu dong, maksud saya. Nah ini yang kita harus hati-hati juga untuk biarkan bahwa kita penduduknya padat. Dan juga, oke kalau padat mungkin persentasenya ya, ingat ya, kalau bedakan dengan jumlah dan persentase. Hai, ya. Bedakan antara jumlah dan persentase, bisa bedakan itu. Oke lah jumlah kita persentasenya mungkin hanya 25%. Tapi kan kalau jumlah mungkin kita udah 3.000-an. Gitu ya, seperti itu. Tidak bisa dibandingkan dengan misalnya salam persentase 80, ya ternyata sasarannya cuma 900 orang. Jelas saja dia pasti 80%. Tapi minimal kita di angka yang aman seperti ini ya. Nah itu. Kemudian tadi ya melanjuti yang Dok Cik bilang tadi, masalah apa? Ada yang terbaru ya? Mutu ya? Makanya mutu, makanya satu pengen betul audit internal itu sudah dilaksanakan dulu sebelum ATM gitu loh. Jadi betul-betul nanti yang berperan adalah mutu. Gitu ya.
Halo, nggak fokus, halo. Bentar. Halo, ya. Kalian bentar. Jadi maksud saya gitu. Jadi menginginkan tahapan-tahapan itu dilaksanakan. Audit internal dilaksanakan, masing-masing audit internal juga akan membuatkan laporan, membuat ini evaluasi. Ketika evaluasi itu selesai pada tingkatannya Pak Cecep, maka selesai. Tapi kalau tidak selesai, maka tingkatannya menuju ke MTM. Nah, saya itu berpaham seperti itu loh. Jadi, tapi kalau misalnya ada yang baru, saya lebih senang lagi. Jadi ternyata kita selama ini salah. Kita harus seperti ini. Tapi saya tadi maksud saya siklus manajemen itu berjalan. Itu dok, Parisnya biar paham. Siklus manajemen itu harus berjalan. Seperti ini juga kan selalu berbentuk roda, selalu berputar. Siklus manajemen itu bergerak terus. Ini harus diingatkan, tidak statis. Makanya aneh kalau ada puskesmas bilang aman-aman saja. Ya saya aneh gitu, ini terjatuh gitu ya. Begitu. Gimana ini aman? Gimana aman? Jadi di situ kan muternya gitu, berarti titik itu aja terus. Itu aneh juga bagi saya gitu ya, seperti itu ya. Begitu dok ya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Enggak? Siapa? Mungkin itu terima kasih dari saya, Dok Cik. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih kalau memang ada yang baru, tolong di ini ya. Kalau presentasi Iya, namanya. kayak gitu, kayak klaster aja kalau di kalau kulit itu terdapat klaster 5. Oh gitu, oke. Jadi temanya mutunya aja di kantor mutu dan klaster. Nanti lo terbakar ke Surabaya kan di kantor mutu per klaster. Nah, kita kan belum tahu ya di kantor mutu klaster itu gimana. Karena selama ini kita di kantor mutu masih UKP, bukan klaster. Nah, apakah per klaster ini di kantor mutunya mengikuti siklus hidup seperti itu? Karena kita pada dasarnya kan screening ya ILP ini gitu. Apakah nanti kalau berubah nih kantor mutunya gitu dok? Oh iya. Itu di situ ininya. Benar-benar. Oh ya, saya mungkin mengingatkan juga masalah tadi, Pak ya. Punten bisa lupa. Selalu ingat tadi data tadi ya, data sekunder, data primer, data sekunder. Kemudian kita dapat masalah. Nah, itu namanya input. Setelah input, proses. Dan itu harus paham ya itu ya. Proses, kemudian output, kemudian outcome, kemudian impact. Seperti itu ya. Harus ingat seperti itu siklus itu berjalan terus. Ya, ada masalah lagi, lakukan lagi. Makanya PDCA, tolongnya PDCA itu tidak bukan satu yang baku. PDCA itu bisa kapanpun dilakukan. Gitu ya, paham ya? Paham? Bung? Paham Bung? Ya PDCA itu kapan saja, makanya dia berbentuk. Makanya ini saya selalu bikin dia berbentuk roda. Karena PDCA itu dia berputar terus selama sepanjang tahun, seperti itu ya. Seperti itu. Cukup mungkin dari saya. Terima kasih sekali untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ali atas sambutan dan arahannya. Tepuk tangan atuh nih gak ada. Apalagi yang udah dikasih suaranya itu mah kudu pangkalikna tepuk tangan. Kudu 2 tangan sama kaki. Oke, untuk selanjutnya akan ada presentasi terkait RTM ini ya, rapat tinjauan manajemen terkhusus untuk mutu ya. Karena kita ini di masa degradasi yang seperti Dok Cik tadi sampaikan ya, ada ILP gitu. Ini siklusnya apa mengikuti UKM UKP yang dulu akreditasi atau sekarang menuju ke ILP seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan ada presentasi terkait audit internal yang akan disampaikan oleh Dok Yan. Dikasih minum. Aku geser aja kalau gitu. Jadi nih ya, nanti aku kasih tahu ya. Tutupin Kenalan dulu. Selamat siang semuanya. Udah nggak sabar, padahal dari tadi pengen maju. Dokter Ali terus saja terus. Nah, ini tentang audit internal ya. Kita bahas. Ini mau udah dibahas ya gimana sih Seth? Ini ya. Ini anggota-anggota dari audit internal udah tahu ya dari dulu. Ini yang mana? Ini udah dokter teh. Iya, ada banyak. Nah, ini jadwal audit internal loh. Waktu itu udah pernah ditampilkan.
Iya, waktu Desember ya dok ya. Nah ini jadwalnya kita kan udah tahu ya, ada TB, gizi, aman, poligigi. Yang akan kita bahas sekarang kita bahas yang TB ya. Nah ini maksudnya Thank you. Siap-siap untuk tangan. ini tuh nge-review yang kemarin kata dokter Ali kan nggak pernah ngelapor nih. Ini padahal ini tuh udah ditampilkan sebelumnya. Dokter Ali aja yang merhatiin pas lagi aku ini presentasi. Iya, ini tuh udah ditampilkan. Mbak terima laporannya? Iya, enggak, ini kan udah ditampilkan. Yang lain pada tahu. Dokter Ali aja yang nggak tahu, oke? Nah ya. Nah ini yang buat RPM-nya ya. Nah, tadi kan yang dibahas tuh tentang TB ya dok ya. Karena waktu itu ada apa namanya prioritas masalah. Nah TB itu jadi nomor 1. Kenapa? Karena resiko penurunan TB ini terjadi di puskesmas di depan saat di ruang tunggu. Nah kita tuh mengaudit semua dari alur, pengambilan asesmen dahak, penempatan pasien, pemisahan ruangan infeksius, pelaksanaan PPI sama penggunaan APD-nya. Kita audit semuanya. Nah, tujuannya tuh untuk perbaikan mutu kinerja di pelayanan. Oh, pendaftarannya belum diganti dok, ini copy paste. TB di masuk ke pelayanan haji. TB Ya, Gitu ya. tujuan khususnya yaitu ya tadi melakukan audit itu semua ya. Nah, lingkup auditnya itu di klaster 3 ya, karena kita sudah pakai klaster ya. Nah, klaster 3. Terus objek auditnya itu unit pelayanan tuberkulosis. Klaster 3 ini ganti merah dong biar kelihatan klik. Ini foto. Foto Ya, sih. jadi foto. nggak bisa diganti. Oh, Nanti gitu. ya aku ganti dari ini ya. Nah, Karena saya laporkan ke dinas ya ini teh ya. ya. Kegiatan kita dan saya laporkan. Oke, nanti aku ganti ya ininya ya. Nah, standar kriteria yang digunakan masih akreditasi puskesmas yang bab 3 dok. Kenapa? Karena kan belum ada yang baru ya. Yang karena belum ada instrumen akreditasi yang ILP kan. Sendiri juga belum berubah. Ya, gitu. Jadi saya masih mengacu ke bab 3 ya. Oke. Auditornya nih ada Mbak Dwi, ada Desi, ada Alia, dok. Dwi, bener Jai. Fotonya ada. Ya, fotonya tadi kemarin aku cari nggak ada ya. Tunjukkan pada mereka. Ya. Nah, kita mulai ya dari analisis masalahnya ya. Nah, analisis masalahnya. Masalahnya itu kan tadi infeksius ya. Jadi si ruang tunggu pasien infeksius dan non infeksius itu masih bersatu, dok. Kayaknya salah deh, harusnya di belakang, dok. Iya. Ya, ini dulu ya. Ini dulu ya. Ini dulu ya. Boleh. Ya, ini dulu ya. Salah nempatin, dok, itu mah. Ya. Nah, hasil. Pak Faris, punten ya tadi kebalik sebelum yang ikan tadi ini dulu ya. Iya. Ini dulu dok harusnya dok ya. Jadi di audit dulu. Ya. Jadi di audit itu ditemukan nih si ruang tunggu pasien infeksius dan non infeksius ini masih bergabung dok. Kita tuh masih belum ada pemisahan antara pasien infeksius dan non infeksius gitu. Bukti objektifnya ya masih bergabung ya di bawah kelihatan ya. Jadi nggak ada sekat, nggak ada nggak ada penapisan di depan untuk pasien yang batuk ili atau enggak ili atau enggak itu kan ya belum dipisahin. Kita tuh masih baru misahin tuh di dalam gitu. Nah, ketidaksesuaiannya tuh belum sesuai nih dengan SOP pemisahan ruang infeksius karena kan memang harusnya dipisah di depan ya dok ya, ditapis di depan. Nah gitu. Analisisnya biasanya karena kurangnya lahan ruang tunggu untuk pasien. Itu jelas ya dok, kelihatan di depan. Kalau boleh dok, itu parkir motor boleh nggak, jangan di situ pasien semua banyak banget di situ, numpuk banget ya. Kalau bisa dicariin tempat gitu buat parkir. ya
buat parkir pasien. Depan kelurahan. Nah iya, saya juga kepikiran gitu. Ambulan aja di Enggak, maksudnya minta izin dulu nih sama ibu ini yang mertuanya Aiki. Ikinya nggak ada lagi honeymoon. Tujuan kami menikahkan Iki Maksud aku Dia kan bisa parkir mungkin di sana ambulan. juga kan bisa jadi lahan penghasilan juga ya untuk parkir ya. Sebagai ini ya sebagai pemilik tempat gitu maksudnya. Jadi ya tapi maksudnya dibicarakan dulu. Tadinya kepikirannya gitu dong. Oke. Terus pasien yang datang tuh biasanya melebihi kuota dari ruang tunggu ya itu mah udah jelas. Apalagi kalau pasien TB pas lagi hari Rabu ruang tunggunya segitu-gitunya pasiennya membludak. Nah itu pasti ke depan-depan gitu. Biasanya pelayanan TB itu kan dilakukan biasanya dalam satu hari yang sama. Sebenarnya ini dok untuk mempermudah kembalinya pasien dok, untuk mempermudah jadwal pengambilan obat. Tapi dengan adanya dijadikan cuma satu hari ini, jadi si pasiennya juga membludak di hari yang sama gitu. Nah terus kurang kesadarannya pasien dalam penggunaan masker gitu ya. Terus yang ketemu lagi dalam hasil audit ini petugas tuh belum rutin menggunakan APD setiap jadwal pelayanan TB. Mungkin pakai masker biasa, harusnya kan pakai N95 ya Bu gitu. Bu, Mas Yanto gitu. Seharusnya jadi pas lagi di audit mah mungkin pakai itu dok, pakai N95 kalau pas lagi audit mah ya. Iya. Oh enggak, oh tuh apalagi enggak. Malah kemarin saya Pakai. Iya. apa sih sumpah. Iya. Nah kan seharusnya pakai N95 ya. Terus kadang juga mungkin sampai nggak pernah ya Bu ya kalau nggak pakai mah ya. Ya pakai terus, tapi kan belum sesuai ya dok ya. Itu petugas di ruangan tidak melaksanakan SOP dalam penggunaan APD dan APD yang digunakan belum sesuai standar. Ya. Nah, sekarang gini nih, baru dari analisis masalah. Tadi diambil satu ya dok ya, analisis masalah si ruang tunggu pasien infeksius dan non infeksius belum sih bergabung. Nah, dari analisis Sampah. Iya benar ketang limbah ya. Limbahnya ya. Limbah. Dari metodenya pelaksanaan ini teh? Apa sih bacaannya? Ya, pelaksanaan penapisan belum dilakukan secara maksimal. Jadi penapisan yang dilakukan oleh kita tuh di dalam dok. Jadi terus nggak ada pemisahan pasien ili dan non ili. Terus pasien TB mah masih mending ya Bu ya, dikesampingkan kalau misalkan memang sudah berobat TB. Tapi kalau misalkan yang belum ketahuan TB nggak ada pemisahan gitu. Nah terus jadwal pasien yang menumpuk di satu hari tadi seperti yang saya bilang. Terus tidak ada, oh ini mah baru belum dihapus. Maaf ya. Terus dari manusianya nih petugas belum dihapus. ini nih reward punishment ini mah dari dulu yang pendaftaran dulu. Oh gitu. Iya. Saya pikir ngingetin lagi. Oh iya. Nah dari manusianya nih, dari faktor manusianya petugas penapisan itu belum melaksanakan penapisan dengan benar. Terus jumlah pasien yang banyak juga melebihi dari kuota yang seharusnya. Terus dari sarananya memang ruang tunggunya emang kurang memadai ya dok ya, tempatnya emang sempit. Terus tidak ada penyekat. Sebenarnya kalau misalkan memang nggak ada tempat, mungkin harusnya dikasih pemisah gitu dok, penyekat gitu dengan pintu masuk yang berbeda untuk pasien TBI sama pasien yang biasa gitu. Terus dari dananya belum ada anggarannya dok ya. Untuk perluasan sarana ruang tunggu katanya mau beli sebelah dong gitu. Nah terus dari lingkungannya luas puskesmas yang tidak sesuai dengan jumlah pasien yang berobat. Terus kesadaran penggunaan masker dari pasien masih kurang gitu. Nah ini rekomendasi dari audit. Rekomendasi perbaikannya, pemeriksaan TB biasa sarannya sih kalau boleh pemeriksaan TB dilakukan setiap hari sesuai dengan kapasitas ruang tunggu TB. Jadi misalkan nih ruang tunggu TB kita cuma muat sampai 20 orang,
ya sehari 20 orang gitu, jangan ngelebihin karena kan kalau ngelebihin nanti pasiennya nunggunya di tempat yang lain gitu. Terus penapisan kalau bisa dilakukan sebelum pasien masuk ke wilayah puskesmas. Terus memperluas area ruang tunggu TB. Oh jadi dari luar, Dok. Ibu gimana? Ibu mau kemana? Ke umum? Mau TB? Kalau TB emang udah pengobatan TB, oke. Terus nanti kalau yang ke umum atau ke yang anak, ibu ada keluhan batuk, pilek atau demam? Kalau nggak ada, berarti non infeksius. Kalau yang ada, berarti ke ILI gitu. Kita juga nggak punya poli ILI ya, Dok ya. Nah itu. ini puskesmas kecil amat sih. Gedein dong. Poli ilinya di pusat. Jauh. Ya, kamu batuk, silakan ke bawah sana. Nah, kalau misalnya ini penggunaan masker untuk pasien di ruang tunggu ini udah oke sih, Dok. AIT atau petugas pendaftaran sudah setiap pagi mengingatkan. Halo pengumuman. Tahun tepuk tangan. Masker. Udah ini siapa? Nah, udah kayak gitu. Udah ya. Next. Nah, kalau misalkan dari masalah yang menggunakan APD, ya berarti harus sosialisasi ke petugas TB lagi nih. Penggunaan APD, pentingnya penggunaan APD rutin dan sesuai gitu. Nah, ini bukti pelaksanaan tindak lanjutnya ya, Dok ya. Ini udah ditindak lanjut. Yang tadi tuh pemeriksaan TB dilakukan setiap hari. Nah, ini masih belum memungkinkan, Dok, karena ya tadi jadwal pengobatan kalau misalkan di tiap hariin takutnya pasien nanti bingung ya Bu ya untuk jadwal pengambilan obat gitu. Nah, terus kalau untuk penapisan dilakukan sebelum masuk ke wilayah puskesmas, ini juga dengan membuat jadwal petugas penapisan, biasanya ada AIKI tesan sama temut di depan, udah mulai bisa dilakukan gitu. Terus kalau untuk yang memperluas area tunggu ini belum tercapai, kenapa ya? Karena kan untuk pengajuan dulu ya, Dok ya, dananya belum ada. Kalau penggunaan masker yang tadi saya bilang, penggunaan masker di ruang tunggu udah tercapai karena tiap pagi petugas pendaftaran sama AIKI selalu keluar suruh pakai masker gitu. Thank you. Ini benar kan? Udah beres. Dokter ada ya, udah dikerjakan tahun ini. Ya. Buktinya gimana? Foto Ada fotonya, set foto nih set. Ada. Foto absensi belum kelihatan. Uangnya. Laporan aja udah ya, Dokter. Benar, foto absensi. Lihat nih, tuh. Ada nih nanti. Kemarin dicari nggak ada. Ingat ya uang bunyinya. Tuh, betul, Dok. Tuh. Oh, nggak tahu itu lagi makan. Tuh, audit. Oh, bakso. Oh iya. Audit, iya. Sudah dilakukan ya, Dok. Yeay, tepuk tangan yang Mariam, Dok ya sebagai penanggung jawab di audit internal ya. Ingat selalu ada uang. Ya, uang itu singkatan. Ya, dari undangan. Terus apa lagi? Itu, Dok, kalau di Absensi, gambar. Dokter, mohon maaf kalau saya tampilin semua di sini, nanti lama. Gitu. Ini mah kan hasil aja. Kan saya bilang 3 hari sampai Ya, tapi kan 1 bulan. maksudnya yang aku laporin kan hasil aja. Oh, gitu. Kalau uangnya mah ada aku simpan. Oh, terus- Dalam hati. Dalam hati. Dok, ini kan gimana nih? Ini kan berhubung waktu ya dan tidak boleh. dan- Kalau RTM tidak ada waktu. dan mutu itu kan komponennya banyak ya, Dok. Ini baru audit internal, ada MFK, ada KP dan lainnya. Jadi gimana? Enggak, kan dokter maunya 3 hari. Ya. Maksudnya kalau dokter mau 3 hari berarti kan sekarang udah setengah 3.
dilanjut besok lagi jam 1 sampai setengah 3 lagi, besok nggak selesai besoknya lagi 1 sampai setengah 3, nggak selesai lagi besoknya lagi 1 sampai setengah 3. Makanya saya minta jawab. Bebas. Mau dua harus setiap hari 2. Jadi maksud saya gini loh Bapak Ibu. Saya tuh pengen betul sampai tadi saya bilang tadi sampai ada RTL atau Indonesia tanggung jawab sampai terbentuk. Jadi ingat tadi saya bilang ada output, ada input, proses, output, terus lagi outcome, effect. Jadi maksud saya betul-betul teman-teman itu bukan buat saya. Jadi teman-teman punya perbedaan dengan minimal dengan puskesmas yang lain. Ya paham ya. Jadi teman-teman itu punya hal yang berbeda dari. Contohnya ini udah ada banyak laporan. Bilangnya bilangnya Pak UPT gue nggak ngerti yang gituan. Sedih ya. Jadi ada yang dari WA dong. Sesuatu aja, udah belum laksanain sebenarnya. Pak UPT gue mana ngerti yang gituan. Kan rasa sedih gitu. Ya seperti itu. Jangan sampai sama. Ya ketika ditanya Dwi misalnya nanti sama apa ya? Ya bisa ditanya di alternatif memang terus apa yang laksanain tanya. Nah jelaskan ya seperti itu. Jadi tahu itu loh. Jadi saya tidak mau start di sini ketika di tempat yang lain dan ngerti apa. Asal sedih saya karena saya merasa bertanggung jawab. Terus Bapak Ibu ya, karena kan kalau itu saya paling tua sekarang tadi dibandingin teman saya Pak Guyubat itu, saya paling tua gitu ya, teman saya paling tua. Jadi asal sedih kalau anak buah karena saya teman-teman saya junior nggak tahu masalah itu gitu. Ya seperti itu tanggung jawab beban orang bagi saya gitu. Ya kalau itu sebenarnya nggak peduli tuh kan ngapain juga tapi nggak gitu, saya nggak bisa gitu. Bagi saya ketika ilmu itu tidak nyampe itu dosa bagi saya gitu loh. Iya seperti itu. Jadi gimana sekarang mau sekali aja? Ya saya itu mau dua atau berapa nih? Atau mau 2? Satu lagi. Saya jam 4 gitu ya. Besok, sekarang aja, besok lagi sampai setengah 3, besok lagi sampai Gitu setengah 3, besok lagi aja. sampai ya besok 2 lagi, 2-nya tapi langsung loh. Ya. Oh gitu ya. Biasa saya ikut aja. Sepakat gitu. Kalau sepakat gitu. Nah itu loh kalau gitu biasanya. Oke, untuk besok presentasi tentang Menris dan manajemen komplain. Mohon dipersiapkan ya. Kalau cukup 3, satu lagi sama PPI ya besok. Ya. Iya berarti kalau cukup sama PPI jadi 3 ya, manajemen komplain, manajemen risiko, dan PPI. Oke. Ini tadi nggak dibahas. Ini tadi nggak bahas. Tadi udah bisbon atau Bisa ada yang mau menambahkan atau mau? oh ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya terkait audit internal yang disampaikan oleh Doknya? Kalau nggak ada, jempolnya angkat. Oh ya udah berarti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini silakan presentasi pulang. Hati-hati di jalan ya. Kami akhiri dan dilanjut lagi esok. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sabar ya nanti ya. Jangan nih. Saya belum menanggapi dan suruh pulang. Itu suratnya PPW saya lagi ngobrol. Ini teh aku jadi maksudnya misalnya kalau saya sendiri Iya.
Dok, ini dok. Yang kemarin 3 bulan. oh, ada di atas perintah. 5 bulan, 3 bulan. Di atas perintah. Bisa kayaknya besok semuanya lo banyak. Udah, assalamualaikum, terima kasih. Ya, aku sudah pulang dok. Tapi kan si Neng barusan di TV. Aku. Dok, tadi kan anak belum pakai. Aku. Telepon HP, tolong. Oh iya, jadi kalau temennya kalau gitu, lagi. Dok, lanjut sekarang dok, ikapnya udah bikin. Gimana kita assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi Bu Ida kalau lagi gitu perharian itu takutnya sayanya ada kegiatan. Kami aja. Kamis. Besok kan Rabu. Berarti ya Kamis. Kamis itu bisa tanya kalau PKK ada kegiatan. Takutnya dia rapat RW. Jelas